أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wazhikal karim azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian dan saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Khusus hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar Al-Qur'an. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar membaca Al-Qur'an. Setelah kita mampu membaca Al-Qur'an, kita tadabburi, renungkan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tercurah dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari jalan yang gelap gulita kepada jalan yang terang benderang, tentunya diterangi oleh cahaya Islam dengan pedoman ayat suci Al-Quran yang akan menuntun kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian dan saudara-saudaraku yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas sebelumnya, yakni tentang kesalahan-kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang kesalahan umum yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak konsisten dengan mad. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak konsisten dengan dengung. Dan yang ketiga adalah ketika kita membaca Al-Quran, vokalnya tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan vokal tidak sempurna? Nah, ini yang ketiga yang akan kita bahas adalah vokal tidak sempurna. Jadi dalam huruf hijaiyah itu ada namanya harokat, ada fathatain atau fathatain, kasratain, domatain. Ketika ada fathatain maka bunyinya menjadi a. Ketika ada harokat
kasratain, maka bunyinya menjadi i. Dan ketika ada harokat domatain, maka bunyinya jadi u. Kenapa disebut koka tidak sempurna? Karena ketika kita mengucapkan a, i, u, itu masih miring. Contohnya ketika membaca alif berharokat fathah. Contohnya ketika kita membaca huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah, kita membacanya masih miring, jadi vokalnya tidak sempurna. Jadi masih begini dicontohkan, masih a, ba, ta, fa, ja, itu masih miring. Bagaimana yang lurus? A. Mangap. Satu, ketika membunyikan lafal harokat a dengan harokat fathah, maka mulutnya dibuka tapi tidak terlalu lebar. A. Jangan sampai membaca a. Jangan. Tapi a. Luruskan. Jangan a. Nah, itu yang disebut dengan vokal tidak sempurna. Jadi kita buka mulutnya tidak terlalu lebar, kita ucapkan huruf a. Ba, ta, fa, ja, ha, kha, dan seterusnya. Nah, itu seperti itu. Caranya kita harus mengingat kembali bagaimana ini mengucapkan yang berharokat fathah. Kemudian yang berharokat kasroh, ketika mengucapkan harokat kasroh, kita sering masih tidak sempurna karena masih miring. Contohnya ihdinas, bismillah. Hanya harusnya dibaca ti, si, bibir yang bawah turun. Bi, ti, fi, ji, hi, khi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, itu masih miring. Makanya ketika mengucapkan harokat kasroh masih banyak yang miring. Bismillahirrahmanirrahim, itu miring, harokat kasroh. Yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian perhatikan betul-betul. Ini yang kedua. Kemudian ketika berharokat doma, itu sering kita tidak sempurna. Contohnya u. Hanya kita mengucapkannya jangan tapi u. Monyongkan ke depan jangan qul itu masih tidak sempurna. Jadi mengucapkan qul, bu, tu, su, ju, hu. Seperti itu. Jadi jika kita ingin sempurna memahami harokat fathah bunyinya a, harokat kasrah bunyinya i, harokat doma bunyinya u, kita harus betul-betul memahami caranya dengan mengikuti apa yang dibacakan oleh gurunya. Ya, setiap makanya ada metode talaqi musafaha, ya,
Jadi kita berhadapan dengan gurunya jika kita ingin sempurna membaca harokat-harokat itu. Baik, itu kesalahan yang ketiga, yakni vokal tidak sempurna. Silakan caranya yakni kalian perbanyak mendengarkan bacaan murotal Al-Quran dan betul-betul pahami dan dengarkan, kemudian praktekkan. Baik, itu mari kita contohkan di surah Al-Qaryah supaya kita betul-betul sempurna vokalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Nah, itu silakan kalian betul-betul dengarkan bacaan bagaimana supaya kita lebih sempurna dalam membacakan harokat-harokat baik A, I, U dengan sempurna. Berikutnya, kesalahan kita yang keempat adalah ketika kita membaca Al-Quran, dalam membaca huruf-huruf Al-Quran yang berharokat sukun itu sering dipantul-pantulkan, tetapi bukan huruf qalqalah. Dipantul-pantulkan tetapi bukan huruf qalqalah. Jadi anak-anakku sekalian dan saudara-saudaraku, yang dipantulkan itu hanya huruf yang memiliki sifat qalqalah, artinya memiliki sifat tambahan yakni memantul. Huruf-hurufnya adalah ba, jim, dal, to, qaf, atau kita singkat dengan baju di toko. Itu dipantul-pantulkan. Baba, baja, bada, bapak, bapak, itu dipantul-pantulkan. Selain dari huruf qalqalah itu, maka tidak ada yang dipantul-pantulkan yang berharokat sukun. Contoh yang sering kita dengar ketika kita membaca huruf-huruf yang berharokat sukun sering dipantulkan. Contohnya di surah Al-Fatihah. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dalam bismillah. Kita membaca sering bismillah, itu mantul, berarti kita sudah dipantulkan. Harusnya bismillah. Jadi caranya ketika kita tidak ingin mantul, itu suaranya dialirkan dengan lembut.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu pun dengan kesalahan-kesalahan lain dalam surah Al-Fatihah. Contohnya kita sering alhamdulillahi rabbil. Nah, itu sering mantul. Caranya kita alirkan dengan lembut. Alhamdulillah, jangan itu mantul-mantul. Alhamdulillahi rabbil bil. Nah, contoh berikutnya yang sering kita mantul adalah surah Al-Fatihah masih siratal ladzina an'amta, itu sering mantul. An'amta, harusnya jangan mantulkan an'amta, dengan cara mengalirkan suara dengan lembut. An'amta, jangan diputus, jangan an'amta, pasti mantul. Tapi caranya disambungkan an'amta alaihim ghairil magin juga. Kita sering maghdu. Harusnya maghdubi alaihim. Nah, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan kesalahan kita membaca Al-Quran, huruf yang berharokat sukun tetapi bukan huruf qalqalah sering kita pantul-pantulkan. Caranya agar kita dalam membaca huruf yang berharokat sukun yang bukan huruf qalqalah tidak dipantul-pantulkan adalah dengan cara mengalirkannya dengan lembut. Baik, terakhir kita contohkan di surah Al-Zalzalah. Karena di surah Az-Zalzalah itu sering enak kita membacanya, tapi banyak yang mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini di ayat 1 aja. Kita sering bacanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita sering seperti itu. Untuk itu perbaiki, perhatikan, kita alirkan dengan lembut huruf-huruf yang berharokat sukun supaya tidak ada pantulan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itulah contoh bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf yang berharokat sukun supaya tidak mantul atau disebut dengan tawalud dan bukan huruf qalqalah. Demikianlah kesalahan yang terakhir tadi kita sudah bahas, yakni ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat sukun tetapi bukan huruf qalqalah sering dipantul-pantulkan. Jadi ada istilah tawalud.
Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita pahami ketika kita membaca Al-Quran. Saya sampaikan lagi, kesalahan-kesalahan umum dalam baca Al-Quran. Yang pertama adalah tidak konsisten dengan mad, maka caranya ayu, ayun saja. Kemudian yang kedua, tidak konsisten dengan dengung, maka caranya mana tahan, dengungkan yang lama, mana tahan. Yang ketiga, vokal tidak sempurna, caranya kita sering mendengarkan murotal bacaan para ahli Quran yang baik-baik. Dan kemudian yang terakhir adalah ketika kita membaca Al-Quran, membaca huruf yang berharakat sukun sering dipantul-pantulkan. Caranya adalah dengan cara mengalirkan suaranya dengan lembut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Semoga berkenan dan silakan untuk praktekkan dalam kita baca Al-Quran. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya